Baik, kita masuk ke bagian yang ke-29 dari kelas Fundamental Web Programming. Di materi ini kita bahas tentang perulangan atau looping ya. Nah, jadi looping ini atau perulangan digunakan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya berulang-ulang dan isinya kurang lebih sama gitu. Apa yang diulang-ulang itu kurang lebih sama formatnya dan tampilannya, ada perbedaan sedikit saja. Misalnya ada bagian yang samanya lebih banyak, maka itu diulang-ulang supaya lebih singkat proses penulisan kodenya. Misalnya ada baris tertentu ya yang perlu dieksekusi beberapa kali, tidak perlu ngetik ulang kodenya gitu sebanyak jumlah yang diinginkan gitu ya, diketik ulang begitu nggak usah, cukup dibuat sekali tapi dimasukkan ke dalam proses looping. Jadi dia kodenya hanya satu, cuma nanti dibuat fleksibel sampai nanti batas perulangan berapa yang kita inginkan gitu ya. Nah, perulangan ini akan selalu dilakukan, artinya akan terus diulang-ulang statementnya selama kondisinya bernilai benar gitu atau masih sesuai gitu ya. Jika sudah false, nanti dia akan berhenti. Nah, perlu dipahami dan perlu diingat bahwa perulangan ini harus bisa berhenti nantinya. Karena kalau tidak bisa berhenti akan terjadi hang kok perangkatnya ya, karena dia akan load terus, melakukan perulangan terus tanpa henti, dan itu juga akan mengganggu proses tampilan. Jadi tampilannya itu malah blank aja gitu, putih aja gitu, tapi nanti dalam beberapa waktu baru muncul lagi gitu ya, karena dia menyelesaikan beberapa perulangan dulu baru dia ditampilkan. Jadi perulangan harus berhenti ya. Nah, nanti kapan waktunya berhenti itu ada diatur ya menggunakan batasan di dalam perulangan. Nah, perulangan itu sendiri ada 4 dalam PHP ya, yang nanti kita akan coba lihat, yaitu for yang pertama, kemudian while, lalu do while, dan yang terakhir adalah for each. Ya, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu bagian for. Latihannya nanti kita gabung ya beberapa looping sekaligus gitu ya. Perulangan for ini digunakan kalau jumlah perulangannya pasti ya, jadi misalnya ngulangnya 3 kali, udah 3 kali gitu, atau selama dia kurang dari 5 atau sama dengan 5 misalnya gitu ya. Nah, seperti itu, jadi ada batasannya. Nah, format penulisannya seperti ini di dalam PHP ya. For, kurung buka, inisial awal, titik koma, jangan lupa ya, ini penting karena ini statementnya beda-beda. Kemudian ada batasannya. Nah, ini yang jadi nanti batas akhir dari perulangannya di sini yang menentukan, harus bernilai false nanti supaya dia bisa berhenti gitu ya. Nah, kemudian di inisial ulang supaya nanti bisa memenuhi sampai ke batasan ini. Lalu kalau dia oke ya, masih dalam batasannya, maka yang dieksekusi adalah yang berada di antara kurung scroll buka dan tutup ini. Jadi bagian eksekusinya yang di sini. Ini bisa lebih dari satu baris ya, banyak itu bisa saja dimasukkan perintah-perintahnya. Dalam satu perulangan ada berapa perintah begitu. Kemudian masuk perulangan kedua sama lagi gitu ya, tapi untuk hal yang berbeda itu bisa. Jadi inisial awal ini adalah angka perulangan awal. Kita mulai dari angka berapa nih gitu. Batasan ini kondisi yang nanti diperiksa untuk menghentikan perulangan. Jadi nilainya itu nanti harus berubah ya, nilai awalnya itu harus berubah supaya bisa berhenti nanti. Inisial ulang atau inisialisasi ulang itu menaikkan angkanya supaya dia bisa mencapai kondisi di batas yang diperiksa di sini tadi gitu ya. Jadi nilai awal misalnya 1, ini batasannya hanya maksimal sampai 5 misalnya, maka inisial ulang ini adalah mengubah dari 1 tadi menjadi 2, 3, 4, 5 begitu. Sampai dia ketemu batasnya, maka dia berhenti, langsung keluar ke statement berikutnya yang berada di bawah kurung awal ini. Oke, itu yang for ya. Kemudian ada namanya while. Nah, kalau while ini perulangannya dilakukan selama kondisi bernilai true. Ya, jika false maka berhenti. Nah, pada kondisi tertentu nanti while itu perlu ada inisial awal dan inisial ulangnya. Pada kondisi tertentu ya. Jadi kalau for itu pasti, perulangannya itu pasti jumlahnya gitu ya, karena ada nilai awalnya, ada nilai akhirnya, nanti nilai akhir itu adalah batasannya. Sedangkan di while ini sangat mungkin terjadi kita menentukan batasan yang lebih fleksibel gitu, yang lebih luas begitu ya, jadi tidak terbatas pada berapa kali begitu. Yang penting syaratnya ini masih terpenuhi, maka dia dilakukan perulangan. Contohnya
Kalau kita lihat seperti ini ya. Ini inisial awal. Ini kalau untuk kita konsep yang mirip dulu dengan for ya. Inisial awal ini sama. Jadi mengkondisikan dulu angka perulangan itu berapa begitu ya. Ini pada kondisi sekali lagi yang sama dengan for dulu ya. Kemudian while di sini adalah kondisi atau batasannya. Misalnya diulang selama X sama dengan diulangnya selama X itu masih kurang dari atau sama dengan 3 misalnya. Katakanlah X itu 1 awalnya ya. Maka selama dia kurang dari 3, kurang dari atau sama dengan 3, berarti kan 1, 2, 3 ya, karena 3 itu masih sama dengan. Oke. Pada saat dicek di sini dia masih memenuhi true, masih nilainya. Maka eksekusi perintah ini. Atau misalnya ada perintah-perintah lain di sini ya nanti akan dieksekusi semuanya. Setelah itu harus ada inisial ulangnya untuk menaikkan angkanya gitu ya. Jadi angkanya 1 tadi di sini dinaikin jadi 2 begitu. Kemudian diperiksa lagi di sini 2 kurang dari sama dengan 3 masih iya, masih true ya, maka jalankan lagi eksekusi perintah-perintah di sini. Naikin lagi jadi 3 begitu ya. Pada saat naik lagi ke sini 3 kurang dari sama dengan 3 iya, masih terpenuhi. Jalan lagi eksekusi. Lalu ditambah lagi jadi 4. Nah, 4 kurang dari sama dengan 3 jawabannya sudah tidak ya, artinya false, maka dia keluar langsung ke bawah sini keluarnya. Langsung berhenti perulangannya. Ini pada kondisi sama dengan for tadi. Jadi ada angka yang dituliskan untuk membatasi. Nah, while ini bisa juga digunakan untuk sesuatu yang tidak diketahui berhentinya, tapi nanti ada cara berhentinya begitu. Misalnya inisial awal ini boleh tidak ada ya, inisial ulangnya juga tidak ada. Yang penting nanti ada proses eksekusi di sini yang diperiksa di sini nanti menghasilkan sesuatu yang bisa membatasi. Misalnya nih, misalnya ya, perulangan di sini nih meminta proses input misalnya ya. Kondisinya di sini adalah tidak sama dengan inputan itu tidak sama dengan tanda bintang misalnya. Ya. Jadi selama proses input di sini proses inputnya input 1, input 2, input 3 dan seterusnya, selama dia tidak bintang yang diinputkan oleh user, maka dia akan diminta terus untuk menginputkan sesuatu. Katakanlah misalnya begini ya, ada di dalam sini nih perintahnya masukkan hobi misalnya begitu ya. Masukkan hobi. Selama teks hobi yang dimasukkan itu bukan bintang begitu, maka dia akan nanya terus hobi Anda 1, tanya lagi, masuk sudah 1 kan. Nanti melakukan perulangan lagi, hobi Anda tanya terus begitu ya. Selama kita tidak memasukkan tanda bintang, maka dia tidak berhenti. Nah, pada saatnya misalnya sudah 5, 6, 7 hobi yang kita masukkan, yang ke-8 dia minta kita masukkan tanda bintang, lalu diceklah di sini apakah bintang sama dengan bintang? Iya, karena iya. Apakah dia tidak sama dengan bintang begitu ya? Kalau dia tidak sama berarti kan masih jalan ya. Ketika dia sama maka dia keluar begitu. Itu untuk memberhentikannya. Nah, pada saat kondisi seperti itu tidak diketahui itu jumlah perulangannya berapa. Tetapi tetap harus bisa berhenti gitu ya. Itu yang paling penting untuk diketahui. Oke, ini adalah latihannya untuk for dan while. Silahkan disimpan di Kotlab-nya ya. Ini Kotlab ke-29, silahkan di-download dari link di deskripsi. Kemudian untuk passwordnya silahkan lihat materi yang keempat ya. Nah, ini disimpan di dalam folder web PHP seperti biasa. Kita sudah pelajari sebelumnya ya untuk menyimpan di mana. Jalankan web servernya, kemudian arahkan foldernya ke folder localhost/web/php. Oke, saya jelasin di sini ya. Ini ada kode HTML seperti ini ya. Ini ada lagi HTML ya. Kemudian ini ada lagi HTML. Dan kemudian dilanjutkan dengan ini kode PHP sampai sini ya. Ini juga kode PHP sampai sini. Tetapi coba lihat di dalam ini ada kode HTML lagi di dalam PHP gitu ya. Nah, ini supaya kita tahu bahwa karena PHP itu basisnya adalah script, jadi bisa dia bolak-balik seperti itu. Yang penting cara penulisannya benar, itu aja. Oke, kita bahas untuk perulangan for. Ini for, ada inisial awalnya X itu sama dengan 1 ya, X nya sama dengan 1, batasnya adalah X kurang dari sama dengan 4. Lalu di sebelahnya ini ada inisial ulangnya adalah X++. Ini berarti menaikkan angka X itu ditambahin 1. Nah, kemudian ini kan X nya sama dengan 1 ya, maka dicocokkan dulu ke sini. Ini kan pasti benar ya.
1 kurang dari sama dengan 4 itu jawabannya iya. Maka karena dia true, maka dia menjalankan baris 8 ini. Echo. Ini adalah perulangan for yang ke X-nya ada berapa? 1 ya kan? X-nya 1 nih. Break katanya gitu. Oke. Karena dia masih belum true di sini, masih belum false di sini, maka dia naik ke sini. Ya, X tadi itu ditambahin di sini, jadi X-nya sama dengan 2. Lalu dicek lagi ke sini. Apakah 2 itu kurang dari sama dengan 4? Jawabannya iya. Maka jalan lagi yang ke 8 ini. Baris 8 jalan lagi. Tetapi di sini nilai X sudah berubah menjadi 2. Naik lagi dia 3 di sini. Apakah 3 kurang dari sama dengan 4? Iya, masih true nilainya. Jalan lagi yang 8 ini. Tapi di sini teksnya sudah berubah. Ini adalah perulangan for yang ke 3. Nah, naik lagi ke sini jadi 4. 4 kurang dari sama dengan 4? Iya, masih terpenuhi dia, masih true. Jalan lagi. Ini adalah perulangan for yang keempat. Naik lagi ke sini 5. Ya, apakah 5 kurang dari sama dengan 4? Jawabannya sudah tidak, false ya. Karena dia false, dia menjalankan baris 10. Perulangan for selesai gitu. Oke ya, itu caranya, cara kerjanya begitu. Nanti kita lihat ya setelah dijalankan. Oke. Berikutnya perulangan while seperti ini. Nah, ini inisial awalnya di atas, ini sekali aja, kemudian dia nggak dipakai, yang dipakai adalah yang di bawah ya. Nomor nih 5 isinya. Kemudian while diulang selama apa? Begitu, dengan syarat nomor itu kurang dari sama dengan 7. Nah, 5 itu kurang dari sama dengan 7 kan ya? Ya, karena dia true, jalanlah baris 18. Ini adalah perulangan while ke 5 break, ya kan? Lalu nomor plus plus. Nomor plus plus ini berarti angka 5 ditambahin 1 jadi 6. Nah, 6 cek lagi ke sini. Nomor 6 itu ya, kurang dari sama dengan 7? Iya, true nilainya, maka jalan lagi baris 18. Ini adalah perulangan while ke 6. Break lagi, tambahin lagi jadi 7. Lalu dicek lagi, 7 kurang dari sama dengan 7? True. Jalan lagi, ini adalah perulangan while ke 7. Naik tambah lagi ke sini ya, baris 19 ditambahin lagi 1 jadi 8. Kemudian diulang lagi ke atas, mau coba ngulang nih. 8 kurang dari sama dengan 7? Jawabannya tidak atau false, maka dia langsung keluar ke baris 21. Setelah dia tidak terpenuhi di kondisi sini, di batasan, maka dia keluar langsung. Echo perulangan while selesai. Nah, saya tampilkan ya. Oke, ini file-file latihan kita. Saya coba yang for while seperti ini ya. Nah, ini. Oke, tadi yang for 1, 2, 3, 4 karena dia batasnya adalah kurang dari sama dengan 4. Kemudian untuk while juga sama karena dari 5. Nah, gimana kalau kita balik misalnya ya? Kita coba buka kodenya ya. Sorry, sini ya. Nah, ini. Kalau misalnya saya mulai dari 3 seperti ini yang for 3 batasannya 4 gitu ya. Kemudian yang nomor ini batasan kita mulainya dari 1. Oke, saya save ya. Nah, ini saya refresh tampilannya. Nah, dia seperti ini. Karena kita mulainya X-nya tadi 3 ya untuk for, batasnya sampai 4 ya hanya 2 dia. Nah, sedangkan yang while tadi karena dimulainya dari 1 terus sampai batasan yang ke 7. Ke 8 dia mau coba ngulang nggak bisa lagi gitu, maka dia jalankan yang ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, saya balikin lagi kodenya. Oke, yang ke berikutnya nanti while ini akan banyak digunakan ketika kita mengakses ke pembacaan database ya. Kita baca sebuah tabel dari database. Itu ketika kita pengen menampilkan datanya, data-data dari tabel itu, maka pada saat itu kita akan menggunakan while ini. Yang uniknya adalah while itu akan mengetahui jumlahnya tanpa kita sebut. Jadi ketika menggunakan while itu datanya itu akan otomatis diketahui berapa jumlah recordnya yang akan ditampilkan begitu ya, sehingga dia ketika habis data yang akan ditampilkan dia akan berhenti secara otomatis. Yaitu nanti kita bahas ketika masuk ke pembahasan tentang basis datanya ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan tuliskan di komentar ya. Saya masuk ke bagian do while. Nah, do while ini kebalikan dari while tadi. Kalau while dicek dulu baru dijalankan. Sedangkan do while ini dilakukan dulu sekali. Ya, dilakukan dulu sekali perulangannya,
baru kemudian dicek apakah sesuai atau tidak. Artinya batasannya itu belakangan gitu ya. Sehingga kalau pakai do while ini akan minimal terjadi satu perulangan. Satu perulangan tuh pasti akan terjadi dulu gitu ya. Yang kedua boleh jadi nanti tidak bisa karena langsung jatuh dia, langsung tidak sesuai begitu ya. Nah, do while ini sama, perlu adanya inisial awal dan inisial ulang juga. Inisial awalnya di sini ya, kemudian di do katanya langsung aja nih yang di antara kurung kurawal ini akan dijalankan gitu ya. Baru setelah itu, setelah perulangan itu selesai sekali, baru diperiksa. Jadi kayak gini, di bawah pemeriksaannya ya, apakah dia memenuhi atau tidak gitu ya. Berarti kan karena diperiksanya di belakangan, wah pasti tadi itu minimal satu kali terjadi perulangan. Artinya di dalam kurung kurawal buka dan tutup ini pasti akan sekali terjadi dieksekusi. Nah, baru setelah itu dia nggak bisa lagi gitu ya. Jadi ketika dia do katanya eksekusi dulu sekali, nilai inisialnya ditambahkan, lalu inisial ulangnya tadi dicek di sini, oh ternyata dia masih true nilainya, maka ngulang lagi gitu ya. Di inisial ulang lagi, dicek lagi, oh ternyata sudah false nih nilainya, oke selesai kayak gitu. Nanti kita lihat ya, ini bisa digunakan misalnya untuk isian-isian tertentu ya. Isiannya minimal wajib ada satu, misalnya ini pakai perulangan gini bisa, pakai do while nih. Misalnya masukkanlah hobi Anda gitu. Nah ini nggak mungkin orang nggak punya hobi ya, masukin hobi dulu satu gitu. Setelah itu dia nggak punya hobi lagi, ya udah nggak usah diisi lagi gitu. Oke ya, lanjut. Nah kemudian for each ini digunakan untuk pemrosesan variabel berupa array. Jadi array, karena array itu adalah variabel yang isinya lebih dari satu, maka ketika kita ingin mengeluarkan isinya, menampilkan isinya yang banyak itu, kita perlu menggunakan perulangan. Sebelumnya di materi tentang variabel ya, kita sudah mempelajari bagaimana cara mengakses array itu, membaca data array menggunakan indeks, menggunakan asosiatif atau key-nya atau labelnya ya, dan menggunakan untuk multidimensional menggunakan indeksnya itu ya, itu sudah. Tapi itu kan satu-satu ya, tunggal ya. Jadi kita nggak bisa membuka, menampilkan file atau menampilkan data array secara keseluruhan begitu, semua data ini tolong tampilin gitu, itu kan nggak bisa ya, belum. Harus menggunakan for each. For each ini tidak perlu inisialisasi karena dia udah tahu ketika dijalankan array itu isinya berapa, dia udah tahu. Jadi pasti akan berhenti dia setelah habis data di dalam array itu habis dibaca, dia selesai langsung ya. Ada dua cara. Yang pertama menggunakan value array-nya, jadi pakai value-nya, kodenya seperti ini, for each kemudian array as value ya, ini variabel nih. Jadi array ini dipecah menjadi value, nanti value-nya yang ditampilkan bukan array-nya, karena kalau array-nya seperti kita di materi sebelumnya tulisannya hanya array begitu aja. Nah kemudian masuklah ke kode yang akan diulang-ulang di sini apa gitu, biasanya buat menampilkan value ini ya. Kemudian menggunakan key yang kedua ya, menggunakan key dan value-nya. Jadi mirip aja seperti ini, array, data array-nya as, key-nya apa, kemudian ini atau asosiatifnya apa, lalu diisinya juga dipanggil yang sesuai gitu ya. Lalu di bagian kurung kurawal buka dan tutupnya kita masukkan kode yang mau diulang apa. Biasanya menampilkan key sama value. Langsung aja ke contohnya ya, seperti ini. Ini dua-duanya langsung, tiga-tiganya ya. Ini perulangan do while yang pertama. Kemudian ini perulangan for each yang menggunakan value saja, dan yang ketiga adalah perulangan menggunakan key dan value. Oke, kita ke do while dulu. Di sini inisial awalnya 3 ya. Contoh nih, 3. Do katanya. Berarti lakukan dulu. Ini adalah perulangan do while ke inisial awalnya adalah 3. Berarti 3 break. Inisial awal plus plus. Nah, ini berarti jadi 4 nih, naik 3 jadi 4. Lalu diperiksa di sini. Di while inisial 4 kurang dari sama dengan 4, iya. Kan iya ya. Maka kalau iya dia naik lagi ke do lagi sini. Gitu. Karena masih terpenuhi nih, 4 itu masih terpenuhi. Nah di sini dijalankan lagi nih baris 9. Ini adalah perulangan do while ke 4 ya. Lalu jadi 5 di sini di bawah. Inisial awalnya plus plus jadi 5. 5 kurang dari sama dengan 4, tidak, artinya false, maka dia selesai. Ini yang dijalankan terakhir. Baik, itu untuk do while ya. Nah kemudian untuk perulangan dengan for each value ya. Di sini ada array, ada isinya 4 data di dalam array nama ini. Indeksnya adalah 0, 1, 2, 3 ya. Nah for each nama
nama ini di for each diulang, dipecah datanya berdasarkan apa? Value-nya. Nah, tinggal diekokan, echo value. Nah, ini sudah satu-satu dia ngambilnya berdasarkan indeksnya. Jadi yang pertama data nomor 1 ini ya. Kemudian dia berurutan kedua, ketiga, dan keempat. Karena ada break, ada BR, maka dia akan disusun ke bawah. Ya, setelah selesai, ini tidak ada proses inisialisasi ulang dan sebagainya, dia langsung selesai saja ketika habis. Jadi baris 23 yang dijalankan. Oke ya. Berikutnya adalah perulangan menggunakan for each yang kita pecah menggunakan key dan value. Ini tergantung dari datanya ya, arraynya. Kalau data arraynya adalah indexed, nah maka kita hanya bisa menggunakan value saja, pakai for each value ya. Kalau dia ada key-nya atau ada asosiatifnya, maka kita bisa gunakan key-nya sekaligus sama value-nya. Contohnya ini usia tadi ya. Ini ada 4 buah data ya. Ini ada nama, ada usia, ada nama, ada usia. Ini juga sama sampai dengan yang ke sini ya. Nah, kita bisa ambil semuanya tuh. Ya, kita bisa ambil semuanya. Namanya kita ambil, nilai usianya kita ambil juga bisa. Jadi menggunakan for each usia. Jadi usia yang asosiatif tadi S, K-nya dibaca, lalu value-nya, begitu dipecah value-nya gitu. Nah, kita bisa sudah gunakan K dan value. Jadi sudah satu-satu. Usia itu akan di breakdown berdasarkan jumlah datanya. Jumlah datanya kan ada 4 ya. Nah, data yang 4 ini masing-masing dipecah lagi, K-nya diambil, value-nya diambil. Gitu. Maka sudah bisa kita tampilkan di sini di dalam perulangan, dalam kurung kawal buka dan tutup, echo $key ya, artinya key untuk data yang pertama, kemudian garis mendatar untuk pemisahnya saja, lalu $value untuk isinya. Ya, nanti karena datanya ada 4, perulangannya akan sampai 4. Setelah selesai dia ya, setelah akan selesai dia akan menjalankan perulangan for each selesai. Kita coba lihat ininya ya. For each ini ya, do while dan for each. Nah, seperti ini yang saya jelaskan tadi. Karena inisial awalnya 3, sedangkan batasnya adalah kurang dari sama dengan 4 ya, maka pada saat ditambahin 1 lagi jadi 4, dia 4 masih bisa. Ketika dia 5, dia udah nggak bisa berhenti gitu ya. Nah, yang berikut ini adalah for each yang menggunakan value atau array indexed ya, seperti ini. Jadi value-nya aja langsung nih, isinya saat indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Oke, tampil sudah ya. Yang berikutnya adalah perulangan menggunakan for each, key, dan value. Nah, key-nya ini untuk array asosiatif, key-nya lalaroga seperti ini, usianya tampil. Ada garis mendatar ini adalah teks saja ya, teks biasa gitu. Nah, kemudian nama-namanya muncul di depannya, lalu ada usia di belakangnya. Setelah selesai data itu habis, dia selesai juga. Oke, kita coba ubah ya kodenya ya. Misal nih, saya katakan beginilah ya, ini yang do while, ini kita anggap jadi 7 gitu. Inisial awal angkanya 7 nih ya. Kalau kita masukkan ke sini pasti nggak sesuai ya kan. Inisial awal kurang dari sama dengan 4. 7 itu sudah jelas lebih. Nah, kita akan coba, saya save. Ini saya refresh tampilannya, kita ke atasnya dulu ya. Sini saya refresh tampilannya. Nah, seperti ini. Ini adalah perulangan do while ke-7. Jadi ada 1 tampil. Setelah itu dia kan langsung tidak sesuai kan datanya sini. 7 kurang, ini jadi 8 nih. 7, ini 7 dulu tampil di sini kan. Nah, inisialisasi awal plus berarti jadi 8 nih. 8 kurang dari sama dengan 4. Iya. Iya apa enggak? Salah ya kan? True. True itu kalau dia kurang. Nih syaratnya di sini. Jadi ini adalah false karena 8 itu lebih, bukan kurang atau sama dengan, itu bukan. Karena dia false maka berakhir, tapi sudah ada terjadi 1 perulangan. Oke, seperti itu ya. Oke. Oke, seperti ini. Nah, kita coba modif ya untuk yang ini. Saya kecilin dulu lah ya biar enak lihat. Nah, seperti ini. Kita coba untuk for each key dan value ini kita bikin jadi tabel ya, tabel jadi ada nama, ada usia gitu ya. Kita bisa tambahkan di sini ya. Kita modif nih untuk for each. Caranya masukkan ke sini ya. Kita bikin dulu tabelnya. Table border sama dengan 1. Kemudian langsung tr aja ya. /tr.
TH, misalnya nama. Lalu kolom yang kedua misalnya usia, gitu ya. Nanti semua data ini akan kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini untuk yang perulangan ini yang selesai ini kita matikan aja, ini karena hanya menunjukkan selesainya saja ya. Nah, di sini kita tutup tabelnya. Tabel. Oke. Nah, tinggal kita buatkan TR untuk masing-masing data ini. Nah, caranya gimana? Caranya kalau saya seperti ini, saya tutup ini. Ini seperti ini. Nah, ini masih jalan seperti ini ya, tapi ini yang nggak tampil nanti ya. Jadi ini maksudnya adalah kita stop sampai di sini dulu untuk untuk PHP-nya. Kemudian dilanjutkan di sini, gitu ya. Jadi ini kalau kita perhatikan, kalau saya klik kurung scroll buka dari for each, dia masih connect ke sini ya. Berarti yang diantaranya ini nanti kita masukkan kode HTML dan kode PHP lagi. Itu akan jadi bagian dari for each ini. Nah, sekarang saya masukkan di sini ya. Yang ini saya hapus saja. Saya masuk ke sini TR. Jadi TR ini akan diulang karena dia bikin baris-baris baru ya setiap data. Nah, ini TD /TD gini dulu. Kita perlu dua seperti ini, TD dan /TD. Nah, di dalamnya nih kita masukkan kode PHP. PHP echo $K. Sudah ya. Nah, bawahnya sama echo $value. Nah, seperti ini. Ini kalau saya save, kemudian saya tampilkan. Nah, tampilnya jadi seperti ini. Nah, kan lebih bagus ya. Oke, kalau mau ditambahkan sebelahnya misalnya untuk edit dan sebagainya, tinggal tambahkan aja di sini. Di sini misalnya aksi ya. Aksi. Nah, di sini tinggal tambahkan satu. Oke, nah, ini hapus aja nih. Nanti tambahin aja linknya di sini, edit, hapus begitu ya. Maka semua data nanti akan ditampilkan ada edit dan hapusnya. Oke, itu sudah dari cikal bakal nanti menampilkan data ya ke data dari database. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di komentar ya. Nanti silahkan di improve kode-kode tersebut untuk bisa mendapatkan pesan-pesan error misalnya ya. Nah, selama ini kan belum dapat pesan error ya. Kita coba bikin error dulu lah ya. Di mana nih? Sini aja ya. Nah, ini misalnya ketinggalan titik koma nih di sini di baris 36. Oke. Saya save, kemudian saya tampilkan. Nah, di sini dimunculkan pesan sintaks error ya. Kalau error nih wajib kita perbaiki nih. Ya, sintaks error unexpected for each katanya di sini. Dia dikatakan di file do while for each baris 37. Nah, lihat baris 37 sesuai dengan apa yang saya sampaikan di materi keberapa lupa ya. Baris 37-nya dilihat dan lihat baris 36 itu di atasnya ya. Kita lihat di sini baris 37 itu tidak ada masalah. Perhatikan ya, 37 tidak ada masalah. Tapi di baris 36 nih yang ketinggalan titik koma tadi. Nah, di situ ya. Nah, itu triksnya. Jadi kalau misalnya nih sudah ya, kita refresh. Kalau misalnya ada error di baris berapa ditunjukinnya, lihat dulu baris itu. Kalau itu sudah benar, oke, lihat di atasnya. Tapi kalau salah, perbaiki dulu yang baris yang dikatakan salah. Karena kadang-kadang seperti itu. Bisa di baris yang disebut atau di atasnya. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke bagian yang ke-30 nih, memahami operator di dalam PHP ya.